Terletak beberapa kilometer dari Pelabuhan Ratu, terdapat Goa Lalai atau kerap dipanggil Goa Kelelawar. Goa yang digunakan sebagai berkumpulnya jutaan kelelawar ini konon sering digunakan sebagai tempat meminta kepada Ratu Kidul. Aura mistis sangat kental di goa ini. Ada yang mengatakan bahwa banyak binatang melata yang menjadi penghuni Goa Lalai. Dan konon penunggu gaib goa ini adalah seekor ular raksasa. Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, mungkin terkenal dengan pesisir pantai laut selatannya. Tapi ada satu yang menarik yang tersisa dari pantai tersebut. Sebuah goa yang bernama Goa Lalai yang ada di belakang saya. Goa ini konon kabarnya dahulu berada di bawah lautan. Seiring dengan waktu saat laut mulai surut, tertinggallah goa ini di sini. Dilihat dari geografisnya, bentuk goa ini memang sepertinya berada di bawah laut. Konon kabarnya, di gua ini hidup seekor ular raksasa yang membuat para pengunjung harus menjaga sikap dan perkataannya. Ada yang gue rasakan di sini? Jadi di sini penguasa di sini itu namanya Eyang Nagawulung. Eyang Nagawulung, penguasa di goa ini. Di daerah sini. Di daerah sini. Karena sepengetahuan saya di tempat ini, Goa Lalai ini ada beberapa goa lagi. Iya, betul. Jadi penguasa di daerah sini berarti termasuk goa-goa yang lain. Iya. Oke. Apalagi ya gue. Jadi Eyang Nagawulung ini punya anak perempuan, namanya Putri Ragakini. Putri Ragakini. Iya. Jadi perwujudannya Putri ini kan dia sosok wanita cantik. Iya. Tapi dia semacam raksasa. Cantik Tinggi gede. tapi besar seperti Besar. raksasa. Iya. Masih di sini energinya positif sih. Daerah sini ya. Iya. Depan sini semuanya positif. Di area sini energinya Sini. yang kamu rasakan energi yang positif. Ya. Ada lagi? Enggak. Oh boleh, ayo kita ke dalam. Lihatin Gun. Ini tanahnya udah agak amblas ke dalam ya. Kalau ibaratnya gembur banget. Terus baunya itu bau menyengat ya. Oke. Masuk. Kita nggak bisa terlalu jauh ke sana karena tanahnya lebih gampang lagi masuk ke dalam. Takutnya kenapa-kenapa. Kita cukup di sini aja. Dari atas tuh banyak tetesan air dan di sekeliling saya ini semuanya sarang kelelawar. Sini banyak banget cewek, Mas. Banyak banget cewek. Makhluk berwujud wanita seperti cewek seperti itu. Wujudnya seperti apa? Ada yang wujud biasa aja seperti manusia, terus ada yang agak tinggi besar. Tinggi besar. Iya, terus ada yang setengah ular, bukan ular sih, enggak mungkin ya, ular seperti itulah. Tuh.
di putaran tempat ini gitu. Mereka Apa? berdiri di pinggir-pinggir ini gitu. Sebenarnya sebelum kita masuk gua ini tuh kayak ada semacam gerbang gitu loh mas, kayak pintu masuk gerbang, dan ada beberapa penjaga-penjaga yang pakai Di mana? batu itu di depan lagi sih. Di depan batu ini. Gerbang untuk masuk ke sini gitu loh mas. Gerbang untuk masuk ke sini. Iya, karena di sini kan ada yang seperti mas tahu di sini kan ada banyak gua ya, kalau nggak salah ada 4 Iya. gua gitu, dan ini salah satu pintu masuknya Mhm. yang terbesar seperti itu. Pintu utamanya lah. Kalau ibarat kita manusia masuk, kita kan juga melalui depan Iya. situ. Itu termasuk kita melewati gerbang. Iya, Tapi kita tidak bisa masuk ke dunia mereka karena berbeda alam seperti Iya. itu. Sekarang kita melewati pinggiran daripada gua ini karena di tengah situ kita takut tanahnya amblas. Ya, di belakang saya ini adalah salah satu gua kecil yang sering digunakan oleh orang-orang untuk bermeditasi dan meminta sesuatu yang saya bingung. Kira-kira kalau kamu merasakan di sekitar sini, Bun, Iya. rata-rata orang datang bermeditasi di sini, Yap. minta sesuatu. Hmm? Apa sih yang biasanya mereka minta dan kepada siapa mereka meminta? Sebenarnya mereka bukan meminta kali ya, lebih tepatnya mereka mengasah kayak Mengasah. mengasah ilmu mereka. Iya. Karena kan mas sendiri tahu di sini tuh kental banget mas. Dengan energi-energi spiritual. Iya, benar kayak gitu. Jadi sini bukan tempat memohon sih, tapi lebih tepatnya sebagai tempat uji sampai mana ilmu yang kita dapatkan gitu loh mas. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Kalau boleh kasih tahu sedikit, di sini kan ada 4 gua. Iya. Nah, salah satunya di sini energinya kan tiga di antaranya energinya positif. Berada di area gua besar ini. Enggak, ini kan satu, Ya, ini satu satu gua, ini satu satu gua yang gua. sangat besar. ya. Terus Di sebelah sana ada dua, lagi. ada dua lagi sebelah iya, sana. iya. Terus paling ujung belakang. Paling ujung belakang. itu Saya tadi udah sempet Iya. ke sana. Itu Negatif. Jadi tempatnya orang-orang yang misalnya seperti mau nyantet atau mau nyari ilmu yang hitam. ya seperti ilmu-ilmu itu. hitam Di seperti sana itu. lah tempatnya. Di sana tempatnya. Iya. Auranya lebih kental lagi. Lebih hitam lagi. Ya, pekat. lebih hitam lagi. Oh, sebuah pertanyaan. Konon kabarnya di sini sering sekali orang melihat atau menggambarkan Mhm. ada satu sosok ular yang besar sekali. Kamu bisa merasakan ada sesuatu yang berhubungan dengan ular yang dimaksud dengan ular Iya, besar tadi itu? kan aku udah bilang kan ketua penjaga di sini itu adalah Eyang Naga Wulung. Iya, Lebih tepatnya bukan ular sih ya mas ya, naga naga. Jadi dia bentuknya besar, besar. tinggi, Ah. dan gagah sih mas. Kalau berbicara seekor naga, Iya. saya jadi berpikir, apa ini ada hubungannya dengan kendaraan yang ditunggangi oleh Kanjeng Ratu yang juga berwujud seekor naga selain kereta kencana? Iya. Apakah mungkin Mhm. naga wulung itu sendiri adalah penjelmaan dari kendaraan yang sering digunakan oleh Kanjeng Ratu? Bukan. Bukan.
Bukan. Tapi dia semacam jenderalnya dari perwujudan naga yang lainnya gitu loh Mas. Kalau istilah kita dalam kehidupan nyata mungkin jenderal dari bagian kendaraan lah istilahnya Ya. seperti itu ya. Iya. Iya. Satu lagi. Ya. Sebelum kita bergerak ke tempat lain. Ini tempat terakhir atau ada tempat lain? Terakhir, oke. Satu lagi pertanyaan saya sebelum menutup penyusuran ini. Di gua sebelah sana ada, saya nemukan kertas. Sayang banget kertasnya tadi hilang. Di situ tertuliskan sebuah permohonan kepada Kanjeng Ratu dan Nabi Khidir, memohon dilancarkan usaha dan seterusnya dan seterusnya. Maksud daripada doa itu sebenarnya disampaikan kepada siapa, dan yang saya sebut tadi itu siapa selain Kanjeng Ratu? Iya, ini menurut aku ya Mas ya. Iya. Menurut aku karena mungkin orang itu sangat mendahulukan para pendahulunya ya Mas ya. Seperti eyang-eyang Iya. yang ada di sini seperti itu. Iya. Jadi mereka memohon supaya mereka eyang-eyang itu bisa menyampaikan langsung kepada Tuhan seperti itu Mas. Oh, melalui perantara. Jadi Ya, menjadikan menjadikan perantara. seperti itu untuk disampaikan kepada Iya. Allah seperti Iya. itu kepada Tuhan. Sebenarnya ada dua jenis sih Mas. Ada dua jenis. Iya. Salah satunya adalah menjadikan perantara atau memohon sebagai Lebih ke arah muslim. Yap. Seperti itu. Anggun nggak apa-apa? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, saya soalnya melihat kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan lagi. Saya nggak mau terjadi hal-hal yang lebih panjang lagi. Oke, nggak boleh saya tutup. Oke, sedemikian dulu penyusuran kita. Karena kita masih ada hal-hal berikutnya yang harus kita siapkan. Oke, berakhir sudah penyusuran kita di Goa Lala ini. Berikutnya kita akan menyiapkan para peserta kita untuk segera memulai tantangan di Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini. Peserta tantangan Siapa Takut kali ini: Iin Hairu, 19 tahun. Lutfi Susanto, 28 tahun. Sri Devi, 20 tahun. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari bunga dan telur, pisang 1 tandan, lalu tikar pandan. Bawa semua barang ke ruang ritual. Letakkan bunga dan telur, pisang 1 tandan, lalu gelar tikar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Iin, 19 tahun, pelajar. Apakah Iin mampu melewati tantangan di episode kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah ya Allah ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gusti Nu Agung Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar.
tajana ada. Carilah tikar. Ayo aku mayit, aduh. Aduh kumaha. Punten, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, punten Palawun. Mama, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ada mana? Naon deui aduh rupa-rupa aing mah. Naon deui ya. Bawa semua yang didapatkan lalu gelar tikar dan letakkan sesajen ke dalam goa. Astagfirullahaladzim Gusti, rupa-rupa. Aduh aing mah. Aduh ya Allah. Ya Allah, aku mah ieu teh Gusti nu agung rupa-rupa wae aing mah jurig teh aduh ya Allah. Allah. Mama. Aduh. Ya Allah. Punten abdi ngiring ngalangkung punten. Ya Allah. Bismillah ya Allah. Gusti nu agung. Nepi ge Gusti, aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Abah, Gusti nu agung capek. Allah ya kumaha ya Allah. Allah memperhatikan. Lutfi, 28 tahun, pekerja. Mampukah Lutfi mengalahkan rasa takutnya di tantangan pertama? Om. Carilah bunga dan telur pisang tikar. Pisang bunga. Aduh. Carilah pisang. Carilah tikar. Berat. Bawa semua yang didapat, lalu gelar tikar dan letakkan sesuatu ke dalam gua. Dan aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh,
Putar. Anjan sah. Ini rumah orang. Ini rumah saya. Tolong gak ganggu air. Bang, takut gue. Udah apa yang gue ini? Ampura, aing kur syuting aing. Nanti aja lah. Ampura, aing kur syuting. Ini amanin dulu mbaknya nih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya teh saha. Abinya pun nunggu di dia. Ini. Apa dibilang? Panas. Iya teh saha namanya. Apa sih? Matanya belum pak, matanya masih kosong pak. Matanya tuh juling tau nggak? Matanya yang kiri tuh ke dalam, yang kanan keluar. Gua nggak bohong. Nih. Lu lihat matanya. Ini. Sebentar kita tunggu dulu kondisinya apa udah sadar atau belum. Pak Ade baru saja berusaha mengobatin. Ya, kita balik dulu ya. Astaga. Hancur banget ini anak. Mas Lutfi. Mas, sadar? Bisa dengar suara saya? Sini lihat saya Mas Lutfi. Masih oh, kita bawa keluar aja dulu ya. Ya, untuk keluar dari tempat ini ya. Matanya masih kosong soalnya. Oke, gue tutup dulu ya. Oke, pemirsa, kondisi dari Mas Lutfi sekarang ini sudah agak mendingan, tapi dia masih lemes banget. Peserta kedua kita akan amankan dulu, kita akan keluarkan dari tempat ini sambil kita mempersiapkan peserta ketiga kita. Oke. Bukan tadi dia. Bukan. Masih Pak De. Apa tuh artinya? Ganggu. Mau ganggu. Apaan? Yang tadi hampura. Yang tadi hampuranya dulur-dulur di dianya. Isinya ganggu di dia.
Istighfar ya, Fi. Istighfar ya. Biar nggak balik lagi ya. Udah kena. Yuk. Jangan lihat ke atasnya. Istighfar ikut. Minta air. Oke. Baru aja kita memulai dengan peserta ketiga kita. Pada saat kita berusaha membawa Luffy keluar dari goa ini, tiba-tiba dia diserang kembali dan kondisinya lebih gawat daripada di dalam. Tapi sekarang ini sepertinya udah mendingan. Luffy bisa dengar suara saya? Bisanya? Oke. Alhamdulillah. Sangar musa namina punten. Alim nyarios. Alim. Hayang ngadoa sadayana. Amin ya Allah insyaallah-nya. Ayeuna Al-Fatihah oge sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Devi, 20 tahun, pelajar. Mampukah Devi menaklukkan hantu pengganggu yang sudah siap di lokasi tantangan? Ya Allah. Ya Allah. Maaf ya. Punten ya Allah. Carilah bunga ada teh ya Allah takut. Carilah bunga dan telur pisang tikar. Dah. Aduh. Mana? Aduh monyong. Oh ini. Carilah pisang. Takut. Jangan ganggu. Aku nggak mau ganggu. Jangan ganggu punten tong ganggunya. Aduh, tong nyisian anak tuh iya ya. Mudah-mudahan sintong enak ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Udah astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah sing jauhkan Gusti. Aku ngabisin ya Allah. La quwwata illa billah ya Allah. Carilah tikar. Sekarang aku harus cari tikar. Oh. Jangan anggunin ya Allah. Jangan. Jangan ganggu. Mau nggak ganggu abdi mah ya Allah. Gusti jauhkeun eta teh setan ya Allah. Ya Allah. Suara apa? Aduh. Sia rek naon ka Daria? Hah? Rek naon ka Daria? Hah? Rek naon ka Daria? Kabeh rek naon ngaganggu aing ka dieu kabeh? Hah? Ku aing acak-acak sia dipupuskeun ieu kabeh arek. Hah? Saha ieu kabeh nu ngararomong ka dieu indit kabeh. Urang embung ka dieu kabeh. Embung loba kabeh ka dieu. Tong make kamera ganeng lah, pareuman.
Rek naon kadarieu, kabeh teh kadarieu rek naon. Ganggu wae. Sangar musa namina punten. Alim nyarios. Alim. Aya ngadoa sadayana. Amin ya Allah insyaallah-nya. Ayeuna Al-Fatihah oge sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Al-Fatihah. Davina, Ya, kamu nggak apa-apa? enggak. Badannya sakit nggak? Enggak, cuma agak lemas dikit. Agak lemes dikit. Tadi kenapa? Ingat nggak sesuatu? Nggak sama sekali. Terakhir kamu ada di sini, kamu ingat? Masih ingat baca ada. Baca petunjuk. Iya. Tiba-tiba setelah itu apa yang kamu ingat? Nggak ingat apa-apa sama sekali. Ada sesuatu yang nabrak kamu atau Kayaknya berat atau berat gimana aja gitu. di sebelah kiri kepala? Tiba-tiba ke badan kayak ada yang narik dari atas terus masuk gitu. Oh gitu. Langsung lemes, gak tahu. Oke pemirsa, sepertinya kondisi dari Davina sendiri sudah membaik. Pertanyaannya sekarang, kira-kira Davina masihkah ingin meneruskan tantangan kita? Kita tidak memaksa, semua kembalikan ke kamu. Jadi Insya Allah. insya Allah Insya kamu Allah. masih mau maju lagi? Maju. Maju. Iya. Oke, stopnya. Mari dibalik berdiri. Puntennya. Oke, pemirsa. Davina menyatakan dia siap. Kita akan mulai dari posisi dia terakhir. Kita doakan bersama-sama. Semoga dia berhasil dan bisa menuntaskan tantangan di episode kali ini. Sekarang mau bacain ada yang di dalam kotak ini. Mudah-mudahan gak ada tantangan lagi. Bahwa semuanya yang didapat lalu gelar tikar dan letakkan sesajen ke dalam gua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ganggu. Ya Allah, please. Assalamualaikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, Rabbuna ya Allah, asbuna ya Allah. Oh, punten ya Allah, ya Allah. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni segala dosa hambamu ini ya Allah. Jangan ganggu. Terima kasih banyak, baik. Makasih banyak, Teteh, Davina. Dan sekarang waktunya saya mengumumkan siapa kira-kira yang menjadi pemenang di episode kali ini. So, waktunya kita mengumumkan dan siapa yang menjadi pemenang di episode kali ini saya serahkan kepada, maaf sekali, pemenangnya adalah Lutfi. Nggak apa-apa ya Teteh ya. Nggak apa-apa. Saya salaman dulu. Terima kasih banyak sudah bersedia mengikuti. Semoga dapat nilai-nilai yang baik. Ya. Dan oleh karena itu, karena Mas Lutfi tidak bisa hadir di sini, kondisinya masih sangat tidak bisa, istilahnya tidak sanggup untuk ada di sini, maka saya akan mewakili. Dan akhir kata, saya hanya mengingatkan Anda, kalau Anda ingin ikutan acara ini dan mungkin kami datang ke kota Anda, jangan lupa mention di Twitter kami @antv siapa takut, dan saksikan terus Siapa Takut Boleh Ikut hanya di Antv. Jangan biarkan ketakutan. Sampai jumpa.